Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap para guru, para asatidzah, para hadirin bapak-bapak, jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bilkhusus ketua yayasan, ketua DKM, imam masjid kita, para guru seluruhnya yang hadir di sini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur segalanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah pada karibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, pada pertemuan yang kedua ini insyaallah kita akan sama-sama membahas tentang nuzul, ya, tentang nuzulul Quran. Esensi daripada makna perintah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat Iqra, yang artinya bacalah. Dalam kita menyambut peringatan nuzulul Quran yang insyaallah akan kita peringati tanggal 17 Ramadan yang jatuh pada malam Kamis besok, ya, nggak salah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah demi Tuhanmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan dengan qalam, dengan pena. Dia mengajarkan manusia segala yang tidak diketahuinya. Saya mengutip dari tafsir Marhul Labid karangan daripada Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau mengawali penafsiran ayat ini dengan kalimat Iqra'il Qur'ana muftatahan bi ismi rabbika, qul bismillahi tsumma qra'il Qur'ana. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani menafsirkan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimat bacalah di sini objeknya adalah Al-Qur'anul Karim. Iqra'il Qur'ana. Maksudnya adalah bacalah Al-Qur'an. Yang dimaksud dan menjadi objek daripada wahyu yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut pandangan beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang dimulai dengan menyebut nama Tuhanmu, maksudnya adalah bacalah bismillah tsumma qra'il Qur'an. Bacalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian bacalah Al-Qur'anul Karim. Hadirin jamaah sekalian, setiap kata yang ada dalam Al-Quran memiliki makna yang berbeda. Meskipun kata itu diucapkan berulang-ulang kali di dalam Al-Quranul Karim. Kata Iqra di dalam Al-Quran itu disebutkan 3 kali. Yang 2 dalam satu surah ini, surah Al-Alaq ayat 1 dan surah Al-Alaq ayat 3. Ya, betul ya. Ayat 4. Kemudian yang ketiga adalah Iqra yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 14. Hanya 3 saja kalimat Iqra, perintah membaca, yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Quran dalam bentuk tunggal atau mufrad. Yang selebihnya banyak memang perintah membaca dalam bentuk jamak. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tapi yang tertuju kepada individu, kepada tiap person, setiap individu muslim, itu hanya ada 3. Saya kelompokkan
Iqra yang pertama dan yang kedua itu terjadi di dunia dan sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Iqra yang ketiga itu adalah Iqra perintah membaca nanti pada saat di yaumil qiyamah dan sumbernya adalah kita manusia. Jadi Iqra itu ada dua, atau kita ini Iqra dua kali, ya. Iqra di dunia dan juga Iqra di akhirat. Iqra di dunia sebagaimana yang Allah cantumkan dalam ayat ini bersumber dari Allah. Yang menjadi objek kita membaca itu adalah segala pengetahuan, segala fenomena, penciptaan alam semesta dan lain sebagainya yang semuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di akhirat dalam surah Al-Isra ayat 14, Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah buku catatan amalmu dan cukuplah dirimu pada hari ini menjadi penghitung amal perbuatanmu. Jadi di akhirat kita pun nanti akan Iqra, tapi sumbernya adalah diri kita sendiri. Karena catatan-catatan yang ada dalam buku itu bersumber dari tingkah laku dan perbuatan kita sendiri. Jadi Pak, kita ini Iqra dua kali. Ini menarik menurut saya dan perlu kita dalami pengkajian daripada kalimat Iqra ini. Dan mengapa ini menjadi perintah yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau secara bahasa, cara bahasa Iqra ya artinya bacalah. Kalau dalam masdarnya qiraah. Kalau dalam penafsiran itu qiraah itu diartikan al-jam'u, yang artinya menghimpun. Ya kita membaca satu kalimat atau satu kata, ya kata itu merupakan himpunan dari beberapa huruf. Ya. Baca itu merupakan himpunan dari huruf B, A, C, A, ya kan? Becek, ya kan? Itu merupakan himpunan dari kata di huruf B, E, C, E, K, becek, gitu ya. Jadi dan Al-Qur'anul Karim itu adalah himpunan huruf-huruf hijaiyah yang Allah Subhanahu wa taala rangkai dengan segala keindahannya, kemudian menjadi rangkaian kata-kata yang indah, menjadi susunan kalimat-kalimat yang mengandung makna, dan kalimat itu terhimpun di dalam surah yang utuh, kemudian dikumpulkan, disatukan menjadi Al-Qur'anul Karim. Makanya Al-Quran itu merupakan al-jam'u. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya lah kamilah yang menghimpun Al-Quran itu. Ya. Maka ikutilah daripada bacaan fattabi' qur'anah. Maka ikutilah bacaan Al-Quran. Oleh karena itu Bapak sekalian, Ramadan ini perintah utama itu adalah Iqra. Kalau dalam pandangan tasawuf, ini dalam kehidupan sehari-hari kita perlu memahami kalimat Iqra ini yang diwujudkan dengan 4 hal. Yang pertama, kaifa naqra. Bagaimana kita membaca. Yang kedua, kaifa nu'allim. Kaifa nata'allam. Bagaimana kita mempelajari. Kemudian yang ketiga, kaifa natadabbar. Bagaimana kita tadabbur, mentadaburkan. Dan yang keempat adalah kaifa nakshif. Bagaimana kita menyingkap sebuah makna yang kembali kepada keutuhan dan kekuatan tauhid. Karena yang namanya mukasyafah itu orientasinya bukan harta, ya. Namanya mukasyafah, menyingkap tabir itu orientasinya bukan duniawi, tapi orientasinya adalah tauhid. Semakin besar manusia menyingkap sebuah makna, maka semakin kuat kekuatan tauhidnya itu. Yang pertama, kaifa naqra, bagaimana kita membaca. Ini yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Iqra'ul Qur'ana, Iqra'il Qur'an. Bacalah Al-Qur'an.
Qiraah itu berbeda dengan tilawah. Kalau qiraah memang lebih cenderung kepada mempelajari zahir daripada huruf. Ya, kita mempelajari makhraj, mempelajari tajwid, ya, cara pengucapan huruf dengan baik. Saya dulu waktu di pondok, Bapak, namanya belajar Al-Fatihah itu sampai 2 bulan. Saya belajar Al-Fatihah sama guru saya, Kiai Haji Murtado Al-Hufaz di Ciamas Bogor. Satu pesantren dengan Ustadz Muhammad. 2 bulan saya belajar Al-Fatihah. Nyangkutnya di mana? Nyangkutnya di waladhdallin terus. Waladhdallin salah. Waladhdallin salah terus. Sampai saya kasih kaca dikasih cermin. Nih, Subhan. Nih, lihat mulut kamu. Liatin mulut saya, kemudian perhatiin mulut kamu di cermin. 2 bulan Bapak saya belajar Al-Fatihah. Nyangkut di situ tuh, nyangkut mulu di situ. Nah, sekarang saya praktekin, saya punya santri di Lenteng Agung. Ada yang Al-Fatihahnya 1 bulan. Ya kan? Ada yang Al-Fatihahnya 2 bulan, tapi nggak kapok. Enggak. Kenapa? Karena memang yang dipelajari benar. Makhraj yang benar, tajwidnya yang benar, gitu ya. Sehingga nggak ada orang tua santri yang komplain kepada saya, Pak Ustadz, kok anak saya 2 bulan Al-Fatihah nggak pindah-pindah? Nggak ada yang komplain. Karena satu kesalahan saya nggak pindahin. Walaupun itu hanya kesalahan pengucapan ain, saya nggak pindahin. Tetap lancarin lagi. Karena itu inti yang pertama, membuka, bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran, pintu masuknya adalah bacalah. Itu dulu kita benerin yang pertama. Makanya yang namanya belajar tajwid, fardu ain. Belajar makhraj, fardu ain. Kalau ngajar, fardu kifayah. Kalau ngajarnya, kalau di kampung itu ada guru yang ngajar tajwid, gugur dah tuh kewajiban sekampung. Tapi yang namanya belajar, fardu ain. Setiap individu wajib belajar tajwid, wajib belajar makhraj. Itu yang pertama. Yang kedua, kaifa nata'allam. Bagaimana kita mempelajari Al-Qur'anul Karim. Dengan seperangkat keilmuan yang ada di dalamnya untuk membuka makna di dalam Al-Qur'anul Karim, banyak disiplin ilmu yang harus kita pelajari. Kemudian yang ketiga, kaifa natadabbar. Bagaimana kita mentadaburkan. Tadabur ini bisa dalam bentuk pemikiran, dan tadabur ini bisa dalam bentuk pengamalan. Karena kita bisa mengukur sejauh mana tadabur kita terhadap Al-Quranul Karim, itu dihitung dari sejauh mana tingkat pengamalan kita terhadap Al-Quranul Karim. Memang Al-Quran mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Untuk tingkatan pengamalan itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bahwa saya bisanya baca Al-Quran sehari setengah juz, ya sudah, kalau emang mampunya segitu. Pak Ustadz, saya bisa 1 hari 1 juz, oh bagus. Pak Ustadz, saya bisa 1 hari 5 juz, cakep, gitu kan. Nah ini bagian daripada pengamalan, lingkup daripada tadabbur. Makanya Iqra itu perintah untuk budaya baca. Khususnya adalah baca Al-Quran. Kenapa di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran menjadi apa? Ibadah yang afdol, yang paling afdol setelah ibadah wajib. Karena memang di sini kita digiring untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Dan itu memang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Membaca Al-Quran bukan seminggu sekali. Membaca Al-Quran bukan sebulan sekali. Apalagi membaca Al-Quran 1 tahun sekali. Enggak. Tapi tuntutan baca Al-Quran adalah setiap hari kita membaca. Ramadan ini kita tiap hari membaca. Habis subuh kita baca, habis zuhur kita baca. Masalah banyak sedikitnya itu kemampuan masing-masing dah. Yang penting kita baca. Nah ini namanya tingkat pengamalan. Makanya Iqra ini mengajarkan kita budaya baca. Kalau dalam sebuah penelitian, itu budaya baca orang Indonesia, Bapak, termasuk budaya termasuk rendah. Budaya baca orang kita itu termasuk rendah.
pelajar, nih adik-adik pelajar, budaya minat baca itu rendah sekali. Indonesia tuh urutan ke-65. Budaya baca urutannya 65 seluruh dunia. Masih mending lah, masih ada yang kalah. Gitu ya. Kalau pelajar Kanada itu mereka 150 menit dalam sehari digunakan untuk nonton TV. Itu di Kanada. 150 menit. Kemudian kalau di Amerika, para pelajar mereka itu 100 menit setiap hari dipakai untuk nonton TV. Berarti berapa jam tuh? 1 jam 60. Ya, 1 jam ya. 1 jam lewat, 1 jam setengah. Sekitar gitulah. Ya kan, 1,6. Kalau di Australia, itu pelajar mereka itu hanya 60 menit sehari digunakan untuk nonton TV. 60 menit. Berapa jam tuh? 1 jam. Bagaimana Indonesia? Kalau di Indonesia, ya kan, ini survei. Pelajar Indonesia itu dalam sehari menghabiskan 300 menit untuk nonton TV. Berapa jam tuh? 300 menit. 5 jam. Itu baru nontonnya. Belum main game ya. Nah ini bahaya. Kalau ini dibiarkan, maka pelajar Indonesia tidak akan cerdas selamanya. Makanya pintu masuk memahami pengetahuan adalah Iqra. Bagaimana mereka pelajar Al-Quran ingin dalam ilmunya, ingin berprestasi, kalau waktu nontonnya itu sampai 5 jam. Makanya saya di rumah juga suka ngambek juga sama bocah gitu ya. Mau main game, ya 1 jam aja. Tapi tilawah dulu 4 lembar. Saya suruh tuh. Sebelum saya kemari, saya periksa dulu. Kamu udah tilawah? Udah tilawah? Udah. Saya jalan. Tenang kalau begitu. Kalau nggak begitu Pak, udah habis main game. Apalagi kalau bapaknya lagi keluar begini, merdeka banget bocah. Makanya ini Iqra. Mengapa turunnya bulan Ramadan, bukan bulan-bulan yang lain? Karena memang kita ingin digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membudayakan membaca Al-Qur'an, dan energi itu dibaca di luar bulan suci Ramadan. Setiap hari kita baca. Kalau dalam hadis itu, man qara'al Qur'ana fi yaumin aw lailatin khamsina ayatan lam yuktab minal ghafilin. Siapa orang membaca Al-Quran 50 ayat 1 hari ataupun 1 malam, maka dia tidak tercatat orang yang lalai dari Al-Quran. Tuh, level untuk tidak dikatakan lalai, minimal 1 hari 50 ayat. 50 ayat tuh kira-kira kalau kita baca berapa lama? 15 menit lah. Ya. 15 menit, ya kan? 50 ayat tuh banyak 2 lembar, 3 lembar gitu ya. 15 menit, paling lama 20 menit. Itu level awal, level aman. Sehingga kita tidak tercatat sebagai orang yang lalai dari Al-Quran 50 ayat setiap hari. Kalau begitu Pak Ustadz, saya baca Al-Waqiah aja dah. Ayatnya pendek-pendek, anak ya silakan aja. Wa man qara al-Qur'ana mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Siapa orang yang membaca 100 ayat dari ayat Al-Quran, dari Al-Quranul Karim, maka dia tercatat sebagai orang yang taat. Tuh. Kalau udah pada level taat, maka pasti ada manfaat. Kalau dalam kondisi level ghafilin, level tidak tercatat orang yang lalai, ini masih bagus. Masih bagus. Kalau dalam di rapot itu kontennya 6. Ya, cukup gitu ya. Cukup. Ini pengamalan. Begitu pula Iqra, Bapak, Ibu sekalian. Iqra dalam aspek pengamalan daripada isi kandungan Al-Quranul Karim. Apapun yang ada di dalamnya, lakukan sesuai kemampuan kita. Karena Iqra-nya kita terhadap Al-Quran di dunia ini, itulah yang akan kita baca ketika di akhirat kelak. Orang nggak sholat, maka dia akan baca tulisannya pada hari Rabu, jam 11 pada hari Rabu kamu tidak sholat zuhur.
ada catatannya. Apa yang kita lakukan di dunia ini, maka kita akan iqra, membaca buku catatan amal di akhirat kelak. Oleh karena itu, sebagusnya buku catatan amal kita di akhirat nanti diukur, ditentukan oleh sebagus mana pengamalan kita terhadap Al-Quranul Karim di dunia ini. Makanya nilai iqra di dunia. Ya, masalah muamalah, hubungan antar manusia, bagaimana dengan tetangga, kemudian bagaimana kita memberdayakan masjid, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan kita baca nanti di akhirat kelak. Ini iqra. Yang keempat adalah kaifa nakshif, bagaimana kita menyingkap tabir. Ya, fenomena alam yang menghasilkan sebuah penelitian, yang menghasilkan sebuah kalau dalam Al-Quran itu diungkapkan dengan kalimat wajilat qulubuhum, ya. Kalau dalam Al-Quran itu kaifa nakshif, bagaimana kita menyingkap, di dalam Al-Quran itu diungkapkan dengan bergetar hati kita, ya kan? Masya Allah, begini hebatnya Al-Quran. Nah, itu namanya kita menyingkap. Kualitas itu penting. Makanya kajian Al-Quranul Karim itu sangat penting. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menyingkap kandungan Al-Quranul Karim. Karena semakin dalam kita mengkaji Al-Quran, maka semakin banyak cabang-cabang ilmu yang akan kita dapatkan itu. Makanya iqra yang kedua dalam ayat ini, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah memang tidak mengajarkan kita secara langsung. Tapi cara Allah mengajarkan kepada kita adalah ketika kita mempelajari, maka Allah akan bimbing pengajaran itu. Setiap kita mempelajari Al-Quranul Karim, maka Allah pun akan bimbing kita, sehingga kita mendapatkan apa yang kita tidak ketahui. Ini cara Allah. Makanya dalam Al-Quran diungkapkan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Dia akan mengajarkan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Makanya orang semakin dia mempelajari Al-Quranul Karim, makin banyak ilmu yang akan dia dapatkan. Nah, ini iqra yang keempat. Kaifa nakshif, bagaimana kita menyingkap. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, oleh karena itu perlu kita adanya majelis iqra itu perlu. Kalau majelis iqra itu bisa diwujudkan dengan adanya madrasah. Karena di situ anak-anak kita belajar Al-Quran, belajar tauhid, belajar akidah, belajar muamalah dan lain sebagainya. Ini lembaga iqra yang melembaga, gitu ya. Kemudian prakteknya di mana? Prakteknya bisa di masjid. Anak kita yang MI, yang MTS belajar akidah, syariah, fikih, segala macam. Nanti dia praktekannya di masjid. Di masjid dia sholat dengan baik. Di masjid dia bisa berniat dengan baik. Di masjid dia bisa membaca Al-Quran dalam sholatnya dengan baik. Di masjid dia bisa melakukan ketaatan, mewujudkan taatan pada Allah dengan baik. Makanya surah Al-Alaq itu diawali dengan iqra. Dan diakhiri dengan apa? Kalla la illam kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu. Sekali-kali janganlah engkau taati dia wahai Muhammad. Maksudnya apa? Siapa dia? Abu Jahal. Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Yang dimaksud di situ adalah Abu Jahal. Kalla la tuti'hu, wahai Muhammad, sekali-kali janganlah engkau taati dia. Wasjud, akan tetapi bersujudlah. Waqtarib, dan teruslah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Awal ayat itu adalah kemudian ditutup dengan kalimat wasjud waqtarib. Artinya apa? Iqra dulu baru sujud. Iqra dulu ibadah. Bagaimana orang bisa beribadah kalau dia nggak belajar? Bagaimana bisa membaca Al-Fatihah dengan baik kalau dia tidak mempelajari cara membaca Al-Fatihah dengan baik? Kalau ingin mengukur kadar sholatnya seseorang, maka ukurlah kadar pengetahuannya tentang sholat. Ini penting, ya.
Makanya kalau ekstrim saya nih Pak ya, kalau ekstrim saya, kalau Bapak sedekah terasa jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan sedekah ke masjid. Kalau ekstrimnya saya. Kenapa? Orang yang sedekahnya ke madrasah dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala. Yang kedua, pahala ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bangunan tetap di situ. Ilmu pengetahuan bawa kemana-mana. Kemanapun itu murid, dia ngaji di rumah, atau di masjid, maka orang yang menyumbang madrasah dapat pahalanya. Itu murid belajar sholat madrasah, dimanapun dia sholat, di masjid, di rumah, ya kan, atau di tempat rekreasi, macam dimanapun dia sholat, kita dapat pahala sholatnya. Ini kalau ekstrimnya saya, mohon maaf ya, kalau ekstrimnya saya, nyumbang ke madrasah jauh lebih pahalanya lebih besar dibandingkan dengan nyumbang di masjid. Kenapa? Ini berdasarkan isyarat, isyarat firman Allah Subhanahu wa taala yang mendahului kalimat perintah bacalah, kemudian baru dibarengi dengan kalimat wasjud waqtarib. Ini kan Bapak hadir di masjid karena dulu hasil pendidikan di madrasah sama guru-guru kita terdahulu gitu ya. Ngaji di Majelis Salim, ngaji di madrasah, belajar di madrasah. Kalau saya dulu di madrasah Al-Islamiyah Al-Mubarak gitu ya. Di situ saya belajar, belajar Al-Quran, belajar segala macam. Sekarang aktif lagi di Al-Mubarak. Jadi generasi sekarang ini adalah mereka yang dulu belajar di madrasah tahun 80-an, tahun 70-an segala macam. Makanya Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kemudian di akhirat pun iqra kitabak. Di akhirat terakhir kita pun akan iqra. Tapi sumbernya bukan dari Allah. Sumbernya dari kita. Buku catatan amal perbuatan yang kita terima nanti, sumbernya adalah perbuatan kita di dunia. Iqra kita di dunia. Kita membaca, ada mereka yang membacanya dengan baik, membacanya dengan tersenyum. Tetapi ada juga di antara mereka yang malu membacakan buku catatan amalnya sekalian, amalnya sendiri. Kalau orang-orang munafik yang mengatakan wa taral mujrimina musyfiqina mimma fi yaqulu ya wailata la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, surah Al-Kahfi. Ya Allah, tidak tertinggal perbuatan buruk yang kecil maupun yang besar illa ahsaha, kecuali engkau, dia Allah menghitungnya, mencatatnya dalam buku itu. Jadi ada mereka yang ekspresinya terbelalak matanya. Ada juga mereka yang ekspresinya ada tersenyum melihat buku catatan amal perbuatannya. Makanya kualitas iqra di akhirat sangat ditentukan oleh kualitas iqra di dunia ini. Oleh karena itu menyambut daripada peringatan nuzulul Quran, mari sama-sama kita terus mengamalkan makna daripada iqra. Yang pertama adalah kita belajar, yang pertama kita membaca, yang kedua kita mempelajari Al-Quran, yang ketiga kita tadabbur Al-Quran, yang keempat adalah kita menyingkap isi Al-Quran. Konteks tadabbur bisa mempelajari, memahami, meneliti, dan juga bisa juga mengamalkan isi kandung Quranul Karim. 4 hal itu nanti akan menentukan kualitas iqra kita di akhirat kelak. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Ya, mudah-mudahan kita yang ada di sini ya senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita ke langkah ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Allah terima seluruh amal perbuatan kita, salat kita, siam kita, seluruh ibadah kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita di dunia dan Allah Subhanahu wa taala bahagiakan kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang Allah rahmati dan Allah ridhai. Ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Al-Fatihah.